Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud fluida statis? Mari kita pelajari. Simak baik-baik video ini ya. Teman-teman, fluida adalah segala zat yang dapat mengalir seperti air dan gas. Sedangkan fluida statis adalah cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Pada bab fluida statis ini, terdapat 3 materi yang akan dijelaskan, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Kita akan mengingat kembali tentang tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas, atau secara matematis dapat dinyatakan P sama dengan F per A, dengan P adalah tekanan, F adalah gaya tekan, dan A adalah luas bidang tekan. Sebagai contoh, terdapat sebuah balok bermassa 5 kg dengan rusuk 2 meter. Tentukan besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai. Pertama, kita cari luas permukaan sisi bidang yang menekan lantai, yaitu A sebagai luas permukaan sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 meter kuadrat. Gaya yang bekerja pada lantai adalah gaya berat balok, yaitu F sama dengan W dengan rumus M kali G sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Jadi, besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai adalah P sama dengan F per A sama dengan 50 per 4 sama dengan 12,5 Newton per meter kuadrat. Teman-teman, pernahkah kalian menyelam di tempat yang dalam? Semakin dalam kita menyelam, semakin sakit telinga kita. Hal ini karena terdapat tekanan hidrostatis di dalam air. Semakin dalam sebuah benda di dalam fluida, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang didapatkan. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami benda saat berada di dalam air. Perhatikan gelas tersebut. Tekanan hidrostatis suatu benda dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida di sekitar titik tersebut. Pada gelas tersebut, tekanan yang didapat es batu atau P dihasilkan oleh gaya berat fluida F pada luas permukaan A. Jadi, P sama dengan F per A, dengan F adalah M kali G, sehingga P sama dengan M kali G per A. Seperti yang kita ketahui, M sama dengan Rho kali V, maka P sama dengan Rho kali V kali G per A. Volume pada gelas tersebut adalah luas alas kali tinggi, yaitu A kali H, sehingga P sama dengan Rho dikali G dikali A dikali H per A, sama dengan Rho dikali G dikali H. Sebagai contoh, tentukan tekanan hidrostatis di dalam bejana berisi raksa tersebut. Diketahui, ketinggian raksa 3 meter, massa jenis raksa 13.600 kg per meter kuadrat. Gaya gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Dengan menggunakan rumus tekanan hidrostatik, P sama dengan Rho dikali G dikali H sama dengan 3 dikali 13.600 dikali 10 sama dengan 408.000 kg per second kuadrat. Hukum pokok hidrostatis. Semua titik yang terletak pada bidang datar dalam satu jenis fluida memiliki tekanan yang sama. Perhatikan pipa U berikut yang diisi dua zat cair yang berbeda dengan massa jenis Rho1 dan Rho2. Tinggi permukaan zat cair 1 adalah H1 dan tinggi permukaan zat cair 2 adalah H2. Berdasarkan hukum pokok hidrostatis berlaku, tekanan 1 sama dengan tekanan 2, atau P1 sama dengan P2, atau Rho1 dikali G dikali H1 sama dengan
Rho 2 dikali G dikali H2. Atau Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Sebagai contoh, pipa U diisi dengan air dan minyak. Jika tinggi permukaan minyak H1 adalah 2 meter dan massa jenis minyak Rho 1 adalah 800 kg per meter kuadrat, massa jenis air Rho 2 adalah 1000 kg per meter kuadrat. Tentukan ketinggian air. Mari kita jawab. Ditanya, berapakah H1? Kita gunakan hukum pokok hidrostatis yaitu P1 sama dengan P2 atau Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Karena yang ditanya H2, maka H2 sama dengan Rho 1 dikali H1 per Rho 2 sama dengan 800 kali 2 per 1000 sama dengan 1,6 meter. Baiklah, apakah kalian sudah paham sampai sini? Jika belum paham, silakan ulangi video ini. Tapi jika sudah paham, mari kita lanjutkan ke hukum Pascal. Hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan fluida pada ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Misalnya pada pompa hidrolik ini. Di sini ada penampang kecil dan penampang besar. Hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan pada penampang kecil dan penampang besar nilainya sama. Dan secara matematis dapat dinyatakan sebagai F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan F1 adalah gaya pada penampang kecil, F2 adalah gaya pada penampang besar, A1 luas permukaan penampang kecil, dan A2 luas permukaan penampang besar. Sebagai contoh, luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,04 meter kuadrat dan 0,1 meter kuadrat. Jika gaya masukan pada penampang kecil adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran pada penampang besar? Mari kita jawab. Ditanya, berapakah F2? Kita gunakan rumus hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena yang dicari F2, maka F2 sama dengan F1 dikali A2 per A1 sama dengan 5 dikali 0,1 per 0,04 sama dengan 12,5 Newton. Hukum Archimedes. Archimedes mengatakan, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Bayangkan kalian mengangkat meja di dalam air dan di luar air. Bagaimana perbedaannya? Tentu saja, di dalam air meja terasa lebih ringan karena terdapat gaya apung yang melawan gaya berat meja. Secara matematis, hukum Archimedes dinyatakan sebagai Fa sama dengan Rho F dikali G dikali Vc. Dengan Fa adalah gaya Archimedes atau gaya apung, Rho F adalah massa jenis fluida, G adalah gaya gravitasi, dan Vc adalah volume benda yang tercelup. Dalam hukum Archimedes, diperkenalkan konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Benda dikatakan terapung ketika W kurang dari Fa, V tercelup kurang dari V benda, Rho benda kurang dari Rho fluida. Dan benda dikatakan melayang ketika W sama dengan Fa, V tercelup sama dengan V benda, Rho benda sama dengan Rho fluida. Dan benda dikatakan tenggelam ketika W lebih dari Fa, V tercelup sama dengan V benda, Rho benda lebih dari Rho fluida. Sebagai contoh, massa jenis air laut 1025 kg per meter kuadrat. Hitunglah volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Mari kita jawab. Ditanya, berapakah volume benda yang tercelup? Sesuai hukum Archimedes, di mana berat air yang dipindahkan sama dengan gaya apung batu, sehingga dapat ditulis sebagai W sama dengan Fa atau W
W sama dengan rho F dikali G dikali Vc. Diketahui W atau berat air laut adalah 2, sama dengan rho V atau massa jenis air laut adalah 1025 dikali G atau gaya gravitasi adalah 10 dikali Vc. Jadinya 2 sama dengan 10.250 kali Vc. Karena yang dicari adalah Vc, maka Vc sama dengan 10.250 dibagi 2, sama dengan 5.125 meter kubik. Baiklah, apa kalian sudah paham sampai sini? Jika belum paham, silakan ulangi video ini. Inilah pembahasan tentang fluida statis. Semoga bermanfaat ya.